Pernahkah kamu membayangkan bagaimana petani di desa kecil ini bisa bertahan tanpa suplai air yang cukup? Di desa kecil di Kabupaten Bojonegoro, saluran irigasi menjadi urat nadi kehidupan bagi para petani. Namun, selama ini para petani hanya mengandalkan saluran buatan sendiri yang jauh dari kata memadai. Beberapa bagian bahkan sudah tertimbun tanah dan tidak lagi berfungsi secara optimal. Akibatnya, air yang seharusnya mengalir lancar untuk sawah-sawah mereka kini menjadi tersendat, mengganggu produktivitas, bahkan hingga menurunkan hasil panen. Oleh karena itu, pembaruan saluran irigasi di desa ini sangat diperlukan agar para petani bisa kembali mengolah lahan dengan tenang, menjaga ketahanan pangan, dan meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, sebelum pembaruan saluran irigasi dilakukan, perlu adanya survei lapangan untuk mengetahui kondisi terkini keadaan saluran yang sudah ada secara detail dan teliti. Survei lokasi untuk pekerjaan ini berada di 3 desa di Kabupaten Bojonegoro, yaitu Desa Suko, Desa Grenjengan, dan Desa Kenongorejo. Di Desa Suko terdapat 3 lokasi saluran irigasi dengan total panjang 1031,25 meter, di mana 2 salurannya berada di sebelah barat laut desa dan yang satunya berada di arah tenggara atau kanan bawah desa. Di Desa Kenongorejo terdapat 3 lokasi dengan total panjang 707,71 meter, di mana 2 saluran berada di utara dan timur laut desa, dan satunya berada di selatan desa. Dan di Desa Grenjengan terdapat 2 lokasi dengan total panjang 927,10 meter, di mana semuanya berada di arah tenggara atau kanan bawah desa. Untuk memastikan pekerjaan ini berjalan dengan lancar, kami membaginya menjadi beberapa langkah penting. Langkah pertama adalah pengumpulan data sekunder. Ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran awal tentang kondisi pekerjaan. Kami mengumpulkan data seperti peta, informasi tentang sarana dan prasarana, serta kondisi lingkungan di sekitar. Langkah kedua adalah survei lapangan. Di sini, kami menggunakan 2 metode untuk memastikan data yang kami dapatkan sangat akurat. Pertama, kami melakukan survei elevasi untuk mendapatkan data koordinat yang sangat detail, khususnya untuk memahami kemiringan lahan dan bagaimana air mengalir di seluruh saluran irigasi. Kedua, kami menggunakan kamera 360 untuk menangkap gambar dari setiap sudut area irigasi, memberikan pandangan yang menyeluruh dan lengkap. Namun, sebelum survei dimulai, kami memastikan persiapan matang. Kami melakukan koordinasi tim, menyiapkan administrasi, dan memastikan semua peralatan siap digunakan. Kami juga menyusun rencana pekerjaan secara detail, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan rencana tanpa hambatan. Halo, saya Ahmad. Saya adalah tim survei lapangan. Tujuan dari survei lapangan ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses detail engineering desain daerah irigasi Bojonegoro. Dalam survei ini, kami menggunakan 3 jenis alat. Yang pertama adalah GPS RTK geodetik yang digunakan untuk mensurvei ketinggian dan elevasi tanah dan juga mencatat data koordinat di setiap titik secara detail. Kami mencatat ratusan hingga ribuan titik menggunakan alat ini, di mana pada rencana survei yang kami catat di setiap garis cross dengan jarak 25 meter. Proses penggunaan GPS RTK dimulai dengan mengkoreksi titik referensi cross terdekat melalui website SRGI. Kami melakukan proses ini guna menjamin data koordinat yang dihasilkan super duper akurat dan presisi. Yang kedua, kami menggunakan total station atau TS yang memiliki fungsi sama seperti RTK. Hanya saja alat ini digunakan hanya saat tidak terdapat sinyal di lokasi survei.
Dan yang terakhir, kami menggunakan kamera Insta360X4 untuk mengambil gambar dan video 360 derajat. Tentu saja tujuannya agar kita dapat mudah mengetahui kondisi lapangan secara detail dan menyeluruh pada titik-titik tertentu di daerah irigasi. Di Desa Soko, akses masuknya paling susah, jalannya rusak dan naik turun. Udah gitu, sama sekali nggak ada sinyal, sehingga menyulitkan kami ketika membuka peta KML untuk mengetahui detail lokasi saluran. Di Desa Konongerejo, saluran irigasinya berada di sawah yang bentuknya teraseri, sehingga lumayan membuat kami ngos-ngosan ketika berpindah dari titik satu ke titik lainnya. Di dua desa tersebut, kami menggunakan alat total station untuk mengukur data elevasi, karena tidak ada sinyal di kedua desa, otomatis RTK tidak dapat digunakan. Di Desa Grenjengan masih ada sinyal, sehingga memungkinkan penggunaan RTK. Temuan yang kami dapatkan di sini bahwa ada saluran yang sudah tertanam oleh tanah, mungkin karena sudah terlalu lama tidak digunakan atau teraliri air. Proses pengolahan data dilakukan setelah semua data survei sudah terkumpul. Kami membaginya menjadi 2 tahap berikut. Olah data cross-section, long section, dan peta situasi dilakukan menggunakan software Excel dan AutoCAD. Pertama-tama, kami mengolah data yang disurvei di Excel, yang setelahnya akan diinput ke dalam AutoCAD. Tujuan dari adanya data ini adalah untuk mengetahui secara detail kondisi geologi dan keadaan lapangan saluran yang disurvei, sehingga memudahkan kita dalam merencanakan pembaruan saluran irigasi di 3 desa ini. Langkah terakhir adalah mengolah data dari survei kamera 360. Data ini kami ubah menjadi tampilan Street View pada peta, mirip dengan tampilan yang biasa kita lihat di Google Maps. Sehingga kita bisa dengan sangat mudah melihat kondisi di lapangan dengan lebih jelas, luas, dan menyeluruh. Tampilan 360 ini juga sangat membantu kita untuk memahami kondisi sebenarnya di lokasi irigasi tanpa harus berada di sana secara langsung. Oke, untuk pengukuran kali ini kita berada di Desa Soko. Dalam pengukuran ini ada 3 lokasi sungai yang perlu disurvei. Yang lokasi pertama dan kedua ada di sebelah kiri atas. Pada lokasi pertama dapat dilihat di sini untuk datanya ada garis cross, ada elevasinya, ada batas pengukuran yang warna ungu ini, lalu ada garis-garis cross, ada garis long juga ini. Terus untuk yang lokasi kedua juga sama, ada garis cross, ada jalur sungainya, ada batas pengukurannya. Terus ini untuk yang warna merah ini ada wilayah pemukimannya. Kalau yang warna hijau ini ada RTH atau ruang terbuka hijau. Untuk yang lokasi ketiga itu ada di sebelah kanan bawah. Nah, lokasi ini yang kita mulai pertama kali, atau bisa dibilang kita memulai pengukuran itu di lokasi 1 ini. Tepatnya di STA 0+00. Nah, untuk pengukuran ini panjang per cross atau panjang potongannya itu ada 25 meter. Jadi masing-masing pengukuran crossnya itu dilakukan sepanjang 25 meter. Terus lanjut lagi 25 meter, lanjut lagi 25 meter. Jadi berurutan STA-nya. Mulai dari 0+000, terus 0+025, 0+050 dan seterusnya. Dari hasil potongan cross ini dapat kita visualisasikan dalam bentuk 2 dimensi yang nampak dari potongan samping. Untuk gambarnya seperti ini. Untuk lokasi 0+0, di sini ada informasi mengenai tinggi elevasinya, terus ada lokasi salurannya, bentuk salurannya, ada pepohonan, ada persawahan. Untuk di yang bagian bawah itu ada deskripsi mengenai poin-poin pengukurannya dari masing-masing cross ini. Yang pertama, yang bagian atas itu ada point number, yaitu urutannya ada mulai dari sebelah kiri, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai angka 8. Untuk jaraknya, jarak distance yang di bawah point number ini itu jarak antar titik. Jadi masing-masing jarak antar titik itu dari titik pertama ke titik kedua itu 9,32. Terus lanjut lagi dari titik kedua ke titik ketiga itu ada 0,02. Dari titik ketiga ke titik keempat 0,30. Begitu dan seterusnya. Untuk ACC distance itu jarak lanjutan
dimulainya pada titik yang pertama, terus lanjut lagi ke titik yang kedua, itu jaraknya ada di 9,32. Di jarak ini, sini, itu ada di 9,32. Nah, sedangkan yang ini 9,34 itu jarak dari titik pertama ke titik ketiga. Lalu ada 9,65. Nah, itu adalah jarak dari 0 ke titik keempat. Begitu dan seterusnya sampai ke jarak 19,44. Nah, untuk elevation di sini ada elevation ellipsoid. Jadi kita pengukuran ini berdasarkan acuan titik course atau koordinat BIG. Untuk beda tingginya berarti kita globalkan berdasarkan titik koordinat BIG. Pada poin pertama, koordinat elevasinya itu ada di 245,328. Poin kedua ada di 245,116. Poin ketiga ada di 244,33. Nah, ini elevasinya terlihat turun kurang lebih ada 1 meter. Bisa kita cek di gambarnya bahwa bentuk dari elevasi pada poin kedua ke yang ketiga itu turun di gambar sini. Jadi data ini didapatkan dengan sebenar-benarnya keadaan yang ada di lapangan. Untuk nomor STA ada di sini dan bar elevasi itu ada di sini. Nah, bar elevasi itu fungsinya untuk mengetahui elevasi pada masing-masing potongan gambar. Contoh di sini ada 245, maka bisa kita tarik garis lurus 245, elevasinya berada di lurusan titik ini. Konsepnya sama seperti penggaris, hanya untuk menampilkan bahwa di elevasi 245 itu ada di garis lurus seperti ini. Jadi untuk elevasi yang ada di bawah sini, kita ambil garis lurus yang ada di bawah sini, ada selisih di sini, yaitu di bawah angka 245. Apakah benar pada poin ketiga ada elevasinya berada di bawah atau kurang dari 245? Lalu kita cek di bar elevation ini untuk titik ketiga. Nah, jadi benar di sini ada 244,833. Maka gambar yang sudah kita buat menggunakan aplikasi AutoCAD itu digambar dengan skala yang sebenar-benarnya atau skala 1:1 dan keadaan yang sebenar-benarnya yang ada di lapangan. Lalu untuk long section bisa kita tampilkan di sini. Ini adalah panjang long section berdasarkan potongan cross-cross pada pengukuran yang kita lakukan. Untuk isi dari keterangan yang ada di gambar long section ini kurang lebih tidak beda jauh dengan apa yang ada di menu-menu bar yang ada di cross. Yang pertama ada garis ukur atau bar ukur, terus ada point number, distance atau jarak masing-masing crossnya, tanggul kiri, elevasi dasar sungainya atau elevasi dasar saluran, terus ada tanggul kanan, lalu ada ACC distance. Untuk titik-titik long itu berdasarkan potongan dari garis cross. Jadi pada tengah-tengah garis cross itu kita ambil satu titik untuk ditarik garis lurus. Untuk potongan garis cross kita mulai dari STA 000, terus dilanjutkan dari 0 plus 025, lalu lanjut ke STA 0 plus 50, lanjut lagi ke 0 plus 75 dan seterusnya. Untuk isian dari hasil ukur kita yang di lokasi 2 dan lokasi 3 sama, tidak beda jauh dengan apa yang ada di lokasi 1. Yang ditampilkan juga ada bar ukurnya, bar elevasi, terus ada point number, distance, elevation, ACC distance, dan ada bentuk potongannya. Lalu untuk long sectionnya juga sama, namun di sini ada beberapa tambahan karena pada STA 0 plus 00 di lokasi kedua itu kita mulai dari bangunan sadap dan terjunan. Lalu pada lokasi 0 plus 100 ada terjunan lagi dan suplesi. Untuk seterusnya tidak ada bangunan air yang ada di jalur cross tersebut. Untuk yang lokasi 3 hanya ada satu bangunan air yang ada di STA 0 plus 00 nya, yaitu bangunan sadap dan terjunan juga. Dengan data-data tersebut, kita dapat mengetahui beberapa hal penting seperti hasil data elevasi yang menyajikan informasi terkait perbedaan ketinggian di wilayah yang diukur, yang akan membantu dalam analisis aliran air dan pemilihan desain saluran irigasi yang optimal. Situasi terkini di sekitar jalur irigasi memberikan gambaran tentang kondisi fisik dan vegetasi yang ada di sekitar jalur irigasi, yang dapat mempengaruhi pengelolaan saluran dan pemeliharaan
pengadaan infrastruktur. Visualisasi cross-section dan long-section menampilkan visualisasi cross secara vertikal atau cross-section dan horizontal atau long-section dari jalur irigasi yang diukur, yang penting untuk analisis lebih mendalam tentang topografi dan distribusi air. Survei lapangan sangat dibutuhkan dalam proses perencanaan pembaruan saluran irigasi. Dengan mengetahui kondisi detail di lapangan, kita dapat membuat keputusan dengan mudah, tepat, dan efisien dalam merencanakan pekerjaan selanjutnya. Dengan tim yang terampil dan profesional, kami dapat melakukan kajian lapangan dengan cermat dan tepat, serta menghasilkan data yang mudah dipahami dan akurat. Kami juga terbuka untuk menjalin kerjasama dalam pekerjaan-pekerjaan lain, karena setiap pekerjaan yang kami laksanakan dapat memenuhi hasil sesuai dengan yang direncanakan. Dengan pembaruan saluran irigasi ini, harapannya aliran air bisa lebih lancar dan merata ke semua area pertanian di 3 desa ini. Dan akhirnya, panen petani bisa lebih baik dan kesejahteraan mereka meningkat.